Matius 26:39. Di situ ada Bapa, ada Yesus. Yang manakah yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapa, C. keduanya. Silakan. Mana suratnya, coba bacain Bang. Maka ia maju sedikit. Ini ia adalah Yesus. Ia sujud berdoa, katanya, ya Bapakku. Jadi di sini ada Yesus, di sini ada Bapa. Pertanyaannya dengerin baik-baik. Apakah Yesus dan Bapa di sini sama atau beda? Silakan. Aku dan Bapa adalah satu, yaitu. Baik. Yohanes 10:30. Satu apakah Yesus dan Bapa? A. Satu keluarga. B. Satu kelurahan. B. Satu rumah. C. D. Satu fisik. Hakikat Bang. Satu hakikat. Baik. Hakikatnya Yesus apa? Hakikatnya Bapa apa? Silakan. Mampus lo sama gua lo. Dari roh yang sama. Apakah Bapa sama dengan Yesus? Sama. Berarti Bapak pernah disunat, betul? Loh, sama apanya? Sama hakikatnya gitu. Hakikat itu artinya apa hakikat? Kan aku udah bilang rohnya. Hakikat itu rohnya. Arti hakikat apa? Sama rohnya sama. Saya tanya dulu, hakikat artinya apa? Hakikat itu ya satu. Nenekmu kiper lah. Hakikat artinya adalah keadaan yang sebenarnya. Pertanyaannya, apakah keadaan sebenarnya Bapak dan Yesus sama atau beda? Silakan. Sama roh. Baik. Yesus punya kepala, punya mulut, punya kaki. Apakah Bapak punya kepala dan punya mulut, punya kaki? Bang. Beda atau sama? Itu cuma sisi kemanusiaannya. Oke, apakah Bapak punya? Apakah Bapak punya sisi kemanusiaan? Enggak ada lah Bapak kok punya sisi kemanusiaan. Apakah Yesus punya sisi kemanusiaan? Apakah Yesus punya sisi kemanusiaan? Emang Yesus manusia di bumi kan? Sama atau beda? Yesusnya itu manusia. Saya ulang lagi, dengarkan baik-baik. Allah. Gitu. Dengarkan baik-baik. Yesus punya sisi kemanusiaan. Apakah Bapak punya sisi kemanusiaan? Jawab. Ya enggak ada lah. Sama atau beda itu? Yang sama hakikatnya. Sama gitu atau beda? Jangan ngeframing. Sama atau beda? Yang sama hakikatnya. Hakikat artinya apa? Hakikat ya itu rohnya kan. Jadi rohnya sama. Oke, kita bahas rohnya saja. Ya. Waktu Yesus ada di dunia, itu rohnya siapa? Coba baca satu. Jangan usah baca, langsung jawab. Yesus di muka bumi itu rohnya sendiri atau rohnya Bapa? Roh Bapa. Roh Bapa ada berapa? Roh Bapa itu cuma maha besar dia. Saya nggak nanya besar apa kecil, ada berapa? Maha besar. Saya tanya, roh Bapa itu ada berapa? Manusia itu nggak bakal. Saya nggak nanya manusia. Roh Bapa itu ada berapa? Bapa itu cuma satu. Ya. Waktu Yesus di muka bumi, roh Bapa ada di mana? Bapak kan berkuasa. Saya nggak nanya berkuasa apa tidak. Apa? Anda mengatakan roh Bapa itu cuma satu. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Roh Bapa itu Anda mengatakan cuma satu. Ya. Waktu Yesus ada di bumi, roh Bapa ada di mana? Roh Bapa itu, roh itu cuma satu, roh Bapa satu. Tapi kuasanya itu. Saya nggak nanya kuasanya. Sama yang dimiliki. Saya dengarkan pertanyaan bahasa Indonesia ya. Waktu Yesus ada di muka bumi, roh Bapa ada di mana? Bang, yang dalam diri Yesus. Saya nggak tanya itu, dengarkan pertanyaannya. Saya ulang ya, saya pertegas lagi nih.
waktu Yesus ada di bumi, apakah roh Bapa ada dalam diri Yesus? Sama ada dalam diri Yesus. Saya tanya lagi diulang bahasa Indonesia. Waktu Yesus ada di muka bumi, apakah roh Bapa ada dalam diri Yesus? Maha hadir. Tuhan Saya nggak itu nanya maha hadir. Maha kuasa, bro. Saya nggak nanya membatasi. itu. Gini loh bang, Tuhan itu Ya. jangan kau anggap dalam cangkang gitu loh. Jangan kau anggap dalam cangkang gitu loh. Kayak Roh Tuhan Bapa, itu kan Anda maha mengatakan kuasa banget. roh Bapa itu satu. Iya, iya Waktu benar. apakah ada roh Bapa dalam diri? Maha besar, maha kuasa, maha segala. Dengerin, saya nggak nanya maha kuasa. Tuh, Apakah tuh. roh Bapa ada dalam diri Yesus? Ada lah. Ada, baik. Sehakikat. Berarti, dengerin, berarti kalau roh Bapa cuma satu, terus rohnya Yesus adalah roh Bapa, artinya di surga tidak ada Bapa, betul? Wah, itu kebodohan orang yang jahiliyah. Tuh, bener itu. Makanya kamu itu keturunan orang jahiliyah, bro. Lo kenapa lari ke jahiliyah sih? Orang-orang bodoh, nggak tahu maha kekuasaan tuh. Itu. Sekarang pintarkan saya di sini biar saya nggak bodoh gitu ya. Ya. Bapak itu ada berapa? Bapak itu cuma satu, Allah. Satu ya, Allah yang esa. satu ya. Apakah yang satu itu ada di dalam diri Yesus? Ada. Ada. Waktu Yesus ada di muka bumi, apakah ada Bapa di surga? Ada. Dia Berarti maha ada dua. kuasa. Berarti ada dua. Ya, jangan meragukan kemahakuasaan Tuhan. Berarti yang bodoh di sini siapa? Duh, tadi sudah saya. Nah, yang bodoh di sini siapa nanti? Coba, entar dulu. Penonton, yang bodoh di sini siapa penonton? Jawab. Penonton, yang bodoh siapa? Penonton, Bang. Gitu ya. Sudah kubilang kau jangan bertempur mati dah kau. Jangan lupa tempur teman-teman. Masih gak ngerti bang, aduh. Inilah Tuhan resikonya. itu maha kuasa, Inilah Bang. resikonya kalau seorang hamba, gitu ya. Seorang hamba dianggap Tuhan. Ini resikonya. Jadi ya. Bulat jadinya. Justru mengatakan orang bodoh, dia sendiri yang bodoh gitu Pikiranmu loh. yang gak nyampe bang. Bang Andi, masa sih Ya. ada Tuhan merendahkan diri? Gimana sih? Ya Tuhan bodoh itu namanya. Nah itu jelas. Karena kasih Allah akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, gitu loh. Itu secara Oke, bahasa. Anda standby dulu. Anda standby dulu, saya ke Ustaz Tata dulu ya. Anda diam dulu ya. Ustaz, Oke. Ustaz, bisa nggak sih yang maha Enggak, Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi mereka punya hidup sendiri-sendiri. Itu dijawab dalam Bible sendiri. Wah, mantap Pak Ustadz, mantap. Ya, Setuju Pak. Nggak pernah Tuhan masuk ke ciptaannya. Ayo, gimana? Nggak pernah Tuhan masuk ke manusia. Di sini jelas Yohanes 5:26 mempunyai hidup sendiri-sendiri. Ayo, gimana? nangis? Dalilnya pakai YE dari sononya. Jangan lupa tap layar teman-teman. Yang dikasih paham itu Bang Andi bang. Itu kasih ke Bang Andi biar Loh, kok dia saya? paham. Kamu ini udah kelengger kok larinya ke saya sih. Maha kuasa. Tuhan Maha Kuasa ya. Ya. Yesus Maha Kuasa nggak? Dia itu hamba. Jadi ya dia menjadi taat. Baca Filipi tadi loh. Baca Filipi. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Taat sampai mati. Enggak, saya nggak nanya itu. Terus Yesus dia- Maha. sekarang Dengerin. gimana? Kamu itu kalau ditanya nggak denger. Yesus Maha Kuasa nggak? Tetap maha kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu jadi bayi? Hakikatnya maha kuasa. Iya, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Kalau dia Maha Kuasa. Duh, orang dia taat sebagai manusia ya jadi Berarti bayi. nggak maha kuasa Terus dong. Ngapain? Berarti nggak Maha Kuasa dong.
Coba buka Al-Qur'anmu Ya itu. gimana sih kalau di Nabi Musa Al-Quran? juga bisa ngomong tuh. Hei. Dia Yesus Maha membela Kuasa. Ini ibunya giliran tuh. dia gimana sih? Dia Katanya Yesus Maha Kuasa. Ya tunjukkanlah kemahakuasaan Yesus satu aja. Waktu dia bayi apa yang dia kuasai? Silakan. Kok ada manusia maha kuasa ya? Kalau dia dari bayi merangkak gitu, Itu dia. dikasih ASI sama ibunya. Kok dia bisa maha kuasa ya? Ini yang kotor otaknya siapa sih? Sudah bisa bicara sejak dalam Aduh. bulan. Ini yang kotor otaknya siapa ya? Nggak tahu siapa Bang Andi. Sudah bisa bicara Di mana bisa bicara di Bible di mana? di Al-Qur'an. Kenapa kau Nur pakai Karim. Al-Quran? Bible sampah, nggak dipakai. Bisa membuat burung dengan tanah liat. Betul ini orang. Oh jadi kalau bisa membuat burung maha kuasa gitu? Dengan tanah liat. Dengan Tidak ada dengan satu apa dia membuat upaya burung dari manusia. tanah? Dengan apa? Bisa membentuk Dasar orang gila ini mah. menghidupkan Bisa Bang Andi memang Mulai nggak tahu. kejang-kejang udah. Kasihan teman-teman. Udah mulai kejang-kejang. Kalau cuman masalah burung mah burung hidup, burungnya Arif sama Parif tiap pagi hidup teman-teman. Jangan lupa tetep layar teman-teman. Nah, haula wala Jadi kembali Ustadz Tata gitu ya. Dia mengatakan Yesus itu maha kuasa Ustadz. Silakan Ustadz diluruskan. Yang kuasa itu Tuhannya. Karena dalam kisah para Rasul 2:22, mujizat itu pemberian Tuhan. Kalau dalam Islam, Yesus diberi mujizat biilni atas izin Tuhan. Ya, jadi yang kuasa itu Tuhannya. Ya, kalau para nabi diberi mujizat untuk menunjukkan bahwa dia utusan Tuhan gitu. Nah, Kristen aneh. Karena Yesus bermujizat dikatakan Tuhan. Padahal kata Paulus, mujizat itu pemberian Tuhan. Ya. Itu kesalahan Kristen itu. Nanti kalau mujizat itu bisa dijadikan Tuhan, semua para nabi Tuhan nantinya. Gitu. Silakan. Oke bro, Anda silakan tunjukkan satu aja. Yesus berkuasa saat dia bayi, satu aja. Apa yang dikuasai gitu loh. Kalau nggak ada, saya kasih data. Yohanes 5:30. Yesus berkata, dia maha kuasa loh menurut Anda. Apakah pantas Pak Ustadz yang maha kuasa berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pantas nggak Pak Ustadz maha kuasa berbicara seperti itu? Silakan. Ya, yang pantas ngomong kayak gitu kalau utusan. Memang semua utusan itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Wong dia hanya mengikuti perintah Tuhan. Ya. Coba kita ini ada buka di dalam dalilnya ya. Pertama, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30. Yesus hanya menuruti kehendak yang mengutus. Yohanes 6:38. Yesus hanya diperintah oleh Bapa. Yohanes 14:31. Jadi yang kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya wajar, dia bukan Tuhan, tapi utusannya Tuhan. Gitu. Tapi menurut Yesus ini adalah dia Kristen. Kan ada Bapa di dalam diri Yesus yang maha kuasa. Tapi kenapa manusia ini berbohong? Tidak bisa berbuat apa-apa, padahal di dalam dirinya ada yang maha kuasa. Ini sepertinya yang bohong siapa sih? Yang blow on siapa gitu loh. Makanya sampai dunia 2 menit sebelum kiamat, Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus yang manusia ini maha kuasa. Ini hanya iman saja yang dipengaruhi oleh lemak babi yang ada di kepalamu. Oke, ini saya agak jangan gimana? Saya agak makan babi haram loh, babi haram bang. Loh, Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku kok di Bible-mu. Gimana Kan itu? Paulus bukan Yesus. Berarti Anda nggak percaya? Anda nggak percaya tulisan Paulus? Anda nggak percaya tulisan Paulus? Saya yang ada kebaikannya saya ambil. Oh, Bang. dipilih-pilih. Saya udah nggak menyimpang itu nggak ada. Bang. Oke, kalau begitu saya kasih data. Roma 14:9, percaya nggak bahwa mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan? Kamu percaya nggak tulisan Paulus tuh?
Itu bang, itu analogi gambaran seorang Paulus Nggak ngegambarin. percaya atau tidak? Saya nggak bilang analogi, percaya atau tidak? Emang dia dari sononya kan? Percaya atau tidak? Gue bilang keluar ayatnya dari sononya teman-teman. Jangan Dari lupa sono. titip layar teman-teman. Dia dari sononya emang ada Tuhan. Mau apa gitu loh? Emang kalau Baik. si Paulus Terus pernah kalau dari gitu sononya, ya, udah gitu. cukup. Kalau Yesus dari sononya adalah Tuhan, Galatia 3 nomor 13, Paulus berkata, ya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pernyataan Paulus ini mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk di tiang salib. Anda setuju atau tidak? Setuju bang. Jadi Tuhanmu terkutuk di tiang salib, betul? Dia kan ada misi bang, dia ke dunia. Saya nggak nanya misi apa enggak, jawab dulu Dia terkutuk. itu Lu setuju ada nggak? misi. Lu setuju nggak pernyataan Paulus mengutuk Yesus? Bukan mengutuk, itu penggenapan hukum Taurat itu. Yesus yang terkutuk di tiang salib siapa? Siapa gimana maksudnya? Yang terkutuk di tiang salib menurut Paulus siapa? Yesus, Yang mengutuk Yesus siapa? Paulus. Paulus mengutuk Yesus. Tepuk tangan. Lah kan emang tertulis seperti itu di perjanjian Iya. lama pun udah ada itu. Berarti Anda percaya Paulus mengutuk Yesus ya? Dari sononya teman-teman. Dari sononya. Tap-tap layar teman-teman. Emang terkutuklah orang yang di kayu salib bang. Itu Ya emang pantas ada nggak? tertulis. Pantas nggak Tuhan terkutuk? Duh, dia kan itu ada misi kan. Enggak, saya nggak nanya misinya. Pantas nggak Tuhan terkutuk? Itu yang digantung itu siapa? Yesus. Menurut pandanganmu dia apa? Menurut Paulus Yesus yang digantung di tiang salib. Yang digantung itu apa? Manusia apa-apa? Yesus kan Tuhan yang digantung. Duh, manusia kan? Kalau dilihat apa? Kalau Oh sekarang berarti waktu Yesus digantung di tiang salib dia bukan Tuhan. yang Tuhan itu hakikatnya. Berarti hakikat Tuhan ikut kegantung. Ya termasuk. Iya berarti Tuhan kegantung. Kan demi misi kan? Iya berarti Tuhanmu kegantung dan terkutuk oleh Paulus, betul? Bukan oleh Paulus. Sebelum Tadi Anda ngakui loh Paulus yang mengutuk. mengutuk. Gimana kamu kok bolak-balik sih? Aku kasihan denganmu ya. Ampun DJ, sudah ku bilang kau jangan bertempur sama Andi. Matilah kau di matan belatung. Gimana bang? Gimana bang? Oke, Anda rehat dulu sejenak, berpikir, kembali ke Ustaz Tata. Ustaz Tata, dibuka minyak Ustaz. Ya. Pertanyaan ke Ustaz, sebenarnya yang digantung di tiang salib itu, Ustaz, orang fasik atau orang soleh? Silakan Ustaz. Ya, di dalam Amsal itu orang fasik menjadi ganti orang jujur, sehingga jelas bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang jahat. Karena memang ayatnya jelas ya di dalam Amsal itu orang fasik menjadi ganti orang baik, gitu. Atau gini. Kita Amsal 11 ayat 8 ya, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Atau Amsal 21 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Gitu. Jadi tidak pantaslah seorang utusan digantung di tiang salib. Betul ya? Jadi bro, apa dasarnya bro? Anda nekat mengimani pernyataan Paulus bahwa Yesus yang tidak berdosa, orang soleh ini digantung terkutuk di tiang salib. Ada apa dasar kamu bro? Silakan. Karena umat Israel itu menolak Yesus. Karena ajaran Yesus, karena ucapan Yesus. Apa itu diantaranya apa?
Coba buka ayat yang itu tadi, Yohanes 10:30. Tapi lanjutannya ke bawahnya ya, Bang. Tolong, Enggak, Bang. gini aja. Kamu udah baca. Apa Ya. dasarnya? Apa alasannya? Dengerin dulu pertanyaannya. Kamu kan udah baca, tinggal jawab. Apa alasannya? Apa dasarnya? Ya, Anda mengimani Yesus yang tidak berdosa, Yesus seorang baik, Yesus seorang soleh ini harus mati terkutuk di tiang salib. Alasannya apa? Silakan. Dari sononya. Di sononya teman-teman. Tata benar-benar. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Ya itu melatih dosa, Bang. Ya terus apa alasannya? Silakan. Alasannya apa? Yesus mau dibunuh. Iya, alasannya apa? Karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Dia itu sama saja menghujat Allah. Itu dalam Apa? Yesus makan dalam duit? konteks Apa? Yahudi itu. Apa tadi? Yesus makan apa? Makanya buka Yohanes 10:31. Ya udah kamu baca aja, kamu jelaskan aja apa alasannya. Kan Yohanes yang 30 mana ya, Yohanes 30 tuh? Ya bacalah. Bentar, sabar. Ya. Pertanyaannya alasannya Yesus yang tidak berdosa ini mati terkutuk di tiang salib ya. Iya, Tambahin iya. bang terakhirnya dari sanonya. Jangan lupa. Bang, Tersalah Bang. lagi. Bang, Ya. dengerin ya. 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 Ini konteksnya nih. Ya. Karena ucapan Yesus yang ini nih. Aku dan Bapa adalah satu. Karena ucapan itu ya. Mm-mm. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Terus itu 31 Bang ya. 10:31 sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ini 32 Bang ya. 10:32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Yang 33 ini Bang, ini puncaknya ini Bang. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, mujizat-mujizat Yesus, bukan karena itu Bang, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ini puncaknya Bang, Yahudi sampai pengen membunuh itu gara-gara ini loh. Kesimpulannya gara-gara apa? Hukum Taurat itu berat Bang. Kesimpulannya dengerin. Paham, sangat sensitif. Dengarkan Gitu loh. dulu. Anda udah membaca. Kesimpulannya apa alasannya Yesus disalib terkutuk? Anda udah baca. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan itu orang yang digantung salib itu orang yang paling buruk Bang, orang paling dosa yang paling berat. Oke, baik. Berarti kalau begitu Yesus ini paling berdosa, betul? Dia kan difitnah sama orang-orang Yahudi Bang. Aduh gimana? Enggak, saya tanya. Aduh. Dengerin dulu. Apakah Yesus difitnah ke Romawi? Soalnya Yahudi itu dalam hukumnya tidak boleh membunuh. Makanya dia ke Kaisar Romawi itu menuduh Yesus. Ini raja orang Yahudi, dia mengaku sebagai raja. Oke, Jadi kan- udah cukup. Menurut itu loh. Anda apakah Yesus punya dosa? Sama sekali tidak, no. Tidak. Baik. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus perintah siapa Yesus dibunuh di tiang salib? Loh, itu kan sekongkolan orang-orang tua-tua Yahudi ahli kitab Bang, orang-orang Oke, baik. Apakah pembunuhan Yesus di tiang salib sesuai perintah Tuhan? sesuai rencananya, Rencana siapa? rencana Tuhan. Apakah ada rencana Tuhan ingin membunuh Yesus? Ada. Di mana Tuhan kan tertulis? juga bilang. Di mana "Inilah tertulis anak itu? domba Allah, dia yang Di akan mana menghabiskan dosa tertulis dunia." pernyataan Bapa di surga merencanakan membunuh anaknya? Di mana? Yes. Di mana tertulis? Hah? Di mana tertulis Bapa di surga merencanakan membunuh Yesus? Di mana tertulis? Ada di kitab Kejadian tapi saya lupa Bang. Udah dinubuatkan dari awal sejak semula
Adam kejatuhan dosa itu sudah ada. Dari sononya gitu. Tetep layar teman-teman. Izin turun semua guru-guru. Biar nih udah edukasi udah sampai 100 lebih kah? Teman-teman saya izin guru-guru semuanya. Biar nanti Jawa Timur jangan sampai ada 1 koma nanti berantem gara-gara burungnya nanti bisa berdiri pagi-pagi. Teman-teman izin semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan berkah selalu. Ya, jangan terlalu lama nanti kau jadi belatung di atas. Kaku kalah kalau nggak mang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kau Ustaz Tata. Mau pamit Bang, baterai saya Ntar lobet. dulu, diam dulu kau. Diam dulu. Baterai Ustaz lobet Tata. nih. Diam dulu Ustaz Tata dulu, Anda dengerin dulu penjelasan Ustaz Tata. Ustaz, masih mau Ustaz? Oke, silakan. Ustaz Tata. Lanjut. Ya, apakah ada perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Silakan Ustaz. Tidak ada Tuhan memerintahkan membunuh orang. Makanya Yesus dibunuh itu karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Yohanes 8:37. Terus yang merencanakan Yesus dibunuh adalah iblis. Yohanes 8:44. Makanya iblis merencanakan penyaliban kepada Yesus. Yohanes 13:2, Lukas 22:3, Matius 26:14, Matius 26:15. Jadi iblis yang merencanakan Yesus itu disalib. Kalau Tuhan melarang membunuh manusia, gitu. Dari sononya. Jadi pada dasarnya tidak ada perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang Yesus, sebelum kau turun, coba pakai akalmu. Apakah ada perintah Bapa boleh membunuh Yesus yang tidak bersalah? Kalau tidak ada, artinya kamu setuju bahwa yang mengingini Anda kabur adalah Anda kabur. Jadi yang mengingini Yesus mati di tiang salib adalah orang-orang yang kerasukan setan semua. Yudas kerasukan setan, Yahudi kerasukan setan karena tidak setuju ada Yesus ada di muka bumi. Tentara Romawi penjajah juga kerasukan setan. Jadi mereka ini semua dipengaruhi oleh setan, oleh iblis yang ingin membunuh utusan Tuhan. Kristen mengimani pembunuhan itu artinya iman Anda berdiri di atas kemauan para iblis yang ini membunuhnya. Sekarang Ustaz Tata silakan jelaskan ajaran manakah sebenarnya yang logis dan masuk akal? Silakan. Ya, ajaran yang logis itu ajaran samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Yesus, Musa. Jadi Tuhan kalau ada hambanya berdosa, jangan disuruh Tuhan turun terus dibunuh. Tapi Tuhan memerintahkan supaya bertaubat. Ya, supaya mengaku dosa. Karena Tuhan Maha Pemaaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Makanya disuruh perintah bertaubat. Yesus memerintahkan taubat. Matius 18 ayat 3. Makanya juga Yesus mengatakan ampunilah dosa kami. Begitu juga dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Lukas 11 ayat 4, Mazmur 79 ayat 9, Keluaran 34 ayat 9. Ampunilah. Gitu ya. Terakhir, kenapa para nabi itu disuruh istighfar kalau berdosa? Karena memang dosa itu ditanggung dirinya sendiri. Dirinya yang berdosa, ya dirinya yang bertobat. Orang lain tidak bisa menanggung dosanya. Ya, ini dalam Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Bahwa siapa yang berdosa, dia yang menanggungnya. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak. Anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Lanjut. Ada nggak Tad ajaran para nabi itu menebus dosa pakai tumbal darah manusia? Ada nggak Tad? Kalau tumbal dengan darah manusia itu ajaran pagan. Apa-apa itu dengan darah manusia. Bahkan orang Jawa itu ya
Kalau mau kaya, syaratnya ada tumbal. Anaknya kadang-kadang jadikan tumbal. Nah, ini ajaran iblis. Kalau ajaran samawi itu bertobat. Gitu. Silakan, ada tamu Bang Andi. Ya, silakan. Bos disambut, bos. Perintah dari netizen di bawah, ada tamu disambut katanya.